Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dan berjumpa lagi di podcast Miftahul Jannah. Oke teman-teman, di podcast kali ini insyaallah kita akan sharing lagi dan insyaallah teman-teman jangan bosan-bosan untuk mendengar podcast ini yang masih udah kepikiran nih, aduh usianya udah dewasa, udah mateng tapi belum dapat pendamping hidup. Oke, nggak apa-apa ya, jodoh itu udah diatur sama Allah. Kita tinggal ikhtiar, berusaha, berdoa semaksimal mungkin dan semuanya serahkan kepada Allah. Karena Allah akan berikan kita jodoh yang terbaik sesuai dengan cerminan kita gitu. Kita melihat dari pengalaman orang-orang, mungkin pengalaman dari teman-teman kita, saudara kita, atau orang terdekat kita yang mereka sudah punya pasangan ya, tapi kenapa ya, ada garis bawah ya, di garis bawahi kenapa ada yang mengakhiri pernikahannya, ada yang pisah, cerai dan segala macam. Nah itu dipertanyakan, apakah mereka punya tujuan hidup untuk kedepannya apa enggak, ataukah cuman hanya cinta, mereka menikah cuman saling cinta. Nah oke, boleh-boleh aja menikah saling cinta karena fitrahnya manusia memang saling mencintai. Tapi di sisi lain nggak hanya itu, nggak cukup ya, kita menikah dengan orang itu harus tepat, dengan seseorang yang tepat, yang bisa membimbing kita ke surga, yang sama-sama punya tujuan, visi misi yang tepat, dan satu frekuensi. Artinya apa? Artinya memilih pasangan hidup itu tidak serta-merta hanya melihat dari oke, dia ganteng, dia keren, dan aku cinta. Tidak hanya seperti itu, tapi dilihat dari agamanya. Kalau laki-laki memilih wanita itu kan ada 4 faktor ya. Dari apa? Dari nasabnya, keturunannya, kecantikannya, terus dari agamanya. Tapi pilih apa? Pilih yang dari agamanya. Karena memilih wanita dari agamanya insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Kalau memilih wanita dari kecantikannya, oke, banyak kok di luar sana perempuan yang cantik. Kalau memilih dari keturunan gitu ya, atau nasabnya, atau harta misalnya, oke, di luar sana banyak perempuan-perempuan yang lebih kaya. Kalau memilih dari hal-hal yang lainnya, oke, semuanya itu banyak wanita yang lebih keren, yang lebih cantik dan segala macam. Tapi kalau milih agamanya, yaitu sholihah, belum tentu semua wanita bisa seperti itu ya. Dan laki-laki memilih wanita dengan agamanya insya Allah bahagia dunia akhirat, karena wanita itu udah paham bahwa dia udah dibekali dengan ilmu Islam, dia benar-benar sholihah gitu ya, menjadi istri yang sholihah, yang patuh kepada suaminya, kemudian dia bisa menjaga rumah tangganya, bisa mendidik anaknya, apalagi mencetak anak-anaknya menjadi pemuda yang pemberani ya, seperti Muhammad Al-Fatih, Masya Allah ya. Terus wanita, sekarang gantian ya wanita. Wanita ketika memilih laki-laki, itu dari apanya? Dari gantengnya, dari kayanya, atau dari apanya? Pasti ya dari agamanya, karena wanita itu butuh pendamping hidup atau butuh imam yang paham agama. Kalau imam itu atau si laki-lakinya nggak paham agama, bagaimana bisa membimbing istrinya? Bayangin teman-teman, untuk membimbing istrinya aja nggak bisa, nggak sanggup, bagaimana dia bisa membimbing dirinya sendiri? Karena setiap dari kita adalah pemimpin ya, setiap dari kita pemimpin, dan setiap dari kita akan dipertanggungjawabkan semuanya ya. Terus apa? Memilih pasangan hidup sesuai dengan agamanya, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Banyak di luar sana orang yang memilih pasangan hidup dari kecantikannya, dari kegantengannya, dari hartanya, tapi apa?
tapi justru ada yang selingkuh, ada yang mempermainkan wanita, dan segala macam, banyak kasusnya. Apalagi di zaman sekarang yang budaya-budaya barat terus muncul ke negeri muslim, sehingga sehingga ya pertontonan kayak seks bebas itu udah merajalela. Kemudian nggak ada batasan dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gitu, walaupun mereka udah punya keluarganya masing-masing. Itu bahaya. Nah, dibekali ilmu agama, insya Allah akan bisa membentengi keluarganya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Perlu juga pendamping dakwah, partner dakwah, tahu ya kesehariannya. Tapi ada satu yang perlu kita ketahui, yaitu mau kemana kita hidup, tujuannya mau kemana nih ketika kita melangsung pernikahan. Harus ada tujuannya yang jelas pastinya. Kalau aku sendiri yang baik, misalnya dakwah, visinya ingin berdakwah, ingin menyuarakan kebenaran, ingin melanjutkan kehidupan Islam bersama keluarga, ya salah satunya bersama suami dan anak-anak. Apabila kita punya pasangan hidup yang dia aja mampu untuk menyuruh kepada kebaikan, pasti dia bisa membimbing keluarganya sampai ke jannah, sampai ke surga. Masya Allah teman-teman, gak kebayang ya kita punya pasangan hidup yang mana dia takut sama Allah dan dia terus berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk merubah dirinya, kemudian untuk merubah keluarganya kembali kepada Islam yang sesungguhnya, dan merubah masyarakat, bahkan negara kepada Islam. Wah, Masya Allah, gak kebayang ya, karena ini adalah suatu anugerah, suatu kebahagiaan ketika kita punya pasangan yang sama-sama punya tujuan yang sama. Hidup kita bahagia dengan pasangan kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kita bisa mencetak anak-anak yang solih dan solihah, mencetak generasi yang baik. Ya, Masya Allah. Dan buat teman-teman yang masih single seperti aku sendiri, kita perbaiki diri kita. Kita ingin punya pasangan yang baik, yang punya visi-visi yang sama, harus diperbaiki dari sekarang. Ya. Terus untuk teman-teman yang mungkin sudah menikah, gak apa-apa, diperbaiki lagi rumah tangganya. Ya, diperdalamkan lagi ilmu Islamnya. Ya, jangan sampai ketika teman-teman udah berumah tangga, justru setelah berumah tangga, teman-teman malah jauh dari Allah, jauh dari Islam, saking sibuknya untuk mengurus rumah tangga, ya. Tapi dakwahnya ditinggalkan, ngajinya ditinggalkan, ibadahnya ditinggalkan. Itu yang bahaya. Karena kita punya pasangan hidup itu untuk sama-sama dakwah. Tapi kalau kita punya pasangan hidup tapi gak mau dakwah, gak mau ngaji, gak mau ibadah, ngapain punya pasangan hidup? Bukan seperti itu ya konteksnya ya. Tapi memang ini kita punya pilihan, yang mana pilihan itu memang benar-benar harus real. Ya, gak serta-merta kita memilih pasangan hidup yang hanya cinta aja. Cinta itu bisa pudar seiring berjalannya waktu. Ya, jadi semoga ya teman-teman, khususnya aku ya, bisa di-upgrade lagi, bisa diperbaiki lagi kehidupan kita. Ya, buat teman-teman yang belum menikah, semoga teman-teman mendapatkan pasangan jodoh yang soleh dan soleha. Kemudian yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oke, semoga ada hikmah dari podcast aku, semoga bisa mengambil manfaat dari podcast aku. Aku mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Semoga kita bisa berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Salam dari aku, Miftahul Jannah.
Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast ini. Sampai jumpa. Aku pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.